Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, masih bab pertama ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian menggambar, kemudian objek gambar, dan komposisi. Maka pada hari ini kita lanjutkan dengan materi teknik menggambar dan alat dan media untuk menggambar. Baiklah anak-anakku sekalian berbahagia, langsung saja kita pada materi kita, teknik menggambar. Nah, dalam teknik menggambar ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan pada saat kita menggambar. Apa saja? Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Jadi kita harus ketahui terlebih dahulu bentuk dasar dari objek yang kita gambar. Bisa berupa lingkaran, berupa bentuk oval, silinder, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bagian-bagian dari objek yang kita akan gambar. Katakanlah kita akan menggambar sebuah bunga. Nah, itu harus kita ketahui bagian-bagiannya, dari kelopaknya, ya, batangnya, dan sebagainya. Yang ketiga, setelah itu kita menyusun atau menyambung bagian per bagian sehingga menjadi gambar yang utuh. Ini ada tahapan-tahapan. Nanti ada contohnya ya. Kemudian yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang kelima yaitu memberi kesan latar belakang. Jadi ada latar belakangnya disesuaikan dengan objek yang kita gambar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nah ini contoh tahapan-tahapan dalam kita menggambar flora. Nah, di sini bunga ya. Nah, ini kita mulai dengan membuat lingkaran. Kemudian kita buat kelopak daun. Memang yang pertama ini masih kelihatan kaku. Kemudian yang kedua, kelopak bunga itu disesuaikan dengan bentuk aslinya. Ya, kita sesuaikan dengan bentuk aslinya, maka akan terlihat seperti aslinya. Setelah itu yang ketiga, kita arsir atau kita berikan warna, ya, warna gelap maupun warna terang. Nah, ini karena di sini warna bunga kamboja, maka warna gelapnya adalah merah, ya, merah tua. Dan warna terangnya yaitu warna pink. Nah, ini kalian bisa coba ya di rumah. Kalian bisa mempraktekkan cara membuat bunga kamboja. Bisa juga kita buat fauna atau hewan ya. Nah, ini dimulai dari bentuk oval. Kemudian kita buat kerucutnya untuk kepala, leher, dan ekor. Nah, baru kita sesuaikan dengan gambar aslinya. Nah, setelah itu tahapan yang ketiga kita beri warna. Maka jadilah seekor itik atau bebek.
Ini pun mudah ya, kalian praktekkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gambar benda alam. Nah, ini benda alam buatan manusia. Ya, buatan manusia. Ada benda alam yang terjadi dari alam itu sendiri, dan ada juga benda alam yang dibuat oleh manusia. Nah, ini kita mulai. Kalau ingin menggambar benda alam ini, katakan gelas dengan piring ya, kita mulai dengan membuat silinder. Setelah itu kita bentuk sebuah cangkir, terus di bawahnya piring. Maka tahapan yang ketiga itu terlihat gambar cangkir dan piring. Setelah itu kita beri warna dan backgroundnya yang sesuai dengan objek yang kita gambar. Nah, itulah beberapa contoh tahapan-tahapan dalam kita menggambar. Anak-anakku sekalian berbahagia. Nah, pada saat menggambar bentuk, nah ini gambar bentuk sama juga menggambar benda ya. Nah, ini ada tahapan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu proporsi, yaitu perbandingan bentuk benda yang akan kita gambar. Jadi ada perbandingannya ya. Yang kedua, komposisi di dalam meletakkan benda. Yang sudah kita pelajari ada dua komposisi ya, simetris atau asimetris. Yang ketiga yaitu cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat yaitu penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Artinya kalau kita berikan warna atau arsiran, maka gambar yang kita gambar itu terlihat permukaannya itu seperti asri. Dan yang kelima yaitu penggunaan latar belakang atau background. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, backgroundnya disesuaikan dengan objek gambar yang akan kita gambar. Nah, itulah cara teknik menggambar ya. Kemudian yang kedua, alat dan media gambar. Nah, alat dan media gambar ini sebagian kita ya sudah sedikit banyaknya sudah tahu ya, alat dan media gambar. Tapi di sini saya cantumkan ya alat-alat atau media gambarnya ya. Yang pertama itu pensil. Nah, pensil ini ada kodenya atau ada tandanya. Ada pensil yang bertanda huruf H dan ada huruf B. Kalau yang bertanda huruf H itu artinya pensil itu mempunyai sifat keras, maka cocok untuk membuat garis tipis. Sedangkan pensil B itu mempunyai sifat lunak, maka cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Dan semakin tinggi atau semakin besar angkanya, maka akan semakin lunak atau semakin keras. Misalnya pensil H2 atau 2H ya, nah itu semakin keras, atau B2, nah semakin lunak atau semakin pekat kalau kita membuat garis. Kemudian yang kedua yaitu pensil warna. Nah, pensil warna juga kita sudah tahu ya, untuk mewarnai gambar yang kita gambar. Kemudian yang ketiga krayon. Ini juga termasuk warna ya. Krayon ada yang lunak, ada juga yang keras. Dan yang keempat yaitu pulpen. Nah, pulpen ini bisa kita gunakan untuk membuat arsiran. Kenapa? Karena dengan pulpen ini arsiran atau garis yang kita buat itu terasa akan
semakin tebal ya, untuk menggambar dengan pulpen ini memiliki karakter yang kuat. Umumnya berupa arsiran. Jadi kalau kita menggunakan pulpen untuk arsiran tuh akan jelas arsiran yang kita buat. Kemudian yang kelima yaitu kertas gambar. Nah, itulah beberapa alat yang atau media yang dapat kita gunakan dalam kita menggambar. Anak-anakku sekalian berbahagia, demikianlah materi kita pada hari ini tentang teknik menggambar dan alat atau media gambar. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik dan kalian juga bisa melihat kembali materi dalam video ini. Tetap semangat dan jangan lupa juga selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.